selaku moderator untuk memandu jalannya sesi ini. Kepada Saudara Muhammad Hafiz Adha kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Adha. Saya dari Fakultas Kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini izinkan saya menjadi moderator untuk acara dari sesi pertama ini. Selanjutnya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara hari ini. Per hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu pengabdian masyarakat internasional. Dalam acara hari ini, kita akan mendengarkan beberapa paparan materi dari para narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Pertama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Agung Dwi Aryo Wibowo sebagai narasumber 1. Yang kemudian kedua ada Profesor Dr. Sri Wahyuni, Sarjana Ekonomi Magister of Science. Untuk Profesor Dr. Sri Wahyuni, mohon maaf berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Kita doakan agar penyakit beliau cepat disembuhkan dan agar bisa menjalani kehidupan sehat dan walafiat. Amin. Untuk narasumber ketiga ada Pak Purnadi, Sarjana Ekonomi Magister of Science, yang akan membahas materi tentang prinsip syariah dalam pemasaran inspirasi dari etika Rasulullah SAW untuk guru BK Indonesia di Hong Kong. Baik, acara hari ini akan terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi dari para narasumber setiap 15 menit. Kemudian untuk sesi yang kedua setelah dari presentasinya ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dan saudara dan saudari sekalian. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai dengan sesi pertama. Saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya untuk narasumber pertama kita ada Bu Ratna Kartikawati, SHM Hum, PhD, mengenai ekoprint sebagai alternatif solusi pendapatan bagi mantan tenaga kerja migran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bu Ratna Kartikawati, PhD, untuk menyampaikan materinya kepada beliau. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya senang sekali ya bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya yang solehah maksud saya, solehah ya, yang solehah ini, dan semuanya masih kayaknya walaupun ini sudah jam 1 ya, jam 1, oh mas jam 2 ini ya, jam 2 lebih tapi masih seger-seger semuanya ya. Ya habis makan ya, tapi biasanya habis makan tuh ngantuk loh Bu, ini nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk ya, oke. Ibu di sini saya akan menyampaikan tentang ekoprint ya. Mungkin ibu-ibu sudah semuanya sudah, atau sebagian besar ya, sudah tahu tentang ekoprint ya. Sudah tahu atau belum? Saya belum. Oh belum tahu. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Oh ya, tapi tak kenal maka tak sayang ya. Saya akan perkenalkan dulu ya. Nama saya Ratna Kartikawati dan saya aslinya adalah dari Jogja, Ibu. Dari Jogja, ya. Tapi saya mencari rezekinya di Purwokerto, seperti itu. Oke. Nama saya Ratna Kartikawati dan saya lahirnya di Bantul di 14 Oktober tahun 71, dan di sini saya bidang ilmunya adalah Moral Education atau PMP, ya, dulu PMP atau PKS, seperti itu. Dan fakultas saya itu di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dulunya saya itu dihukum, Ibu, dihukum 5 tahun. Kemudian perbaikan moral di FKIP, ya karena saya dulu di Fakultas Hukum pertama, kayak gitu ya. Di Fakultas Hukum, saya 5 tahun di Fakultas Hukum, kemudian diminta untuk di FKI, seperti itu di PKS. Oke, dan saya dengan 3 orang putra, itu ya. Yang pertama itu umurnya sekarang 21 tahun tapi sudah bekerja, sudah dia lahiran 2003, berarti seumuran Mas Abid ya, Mas Abid 2003 ya? Oh 2003. Jadi sudah bekerja, sudah lulus S1 dan sekarang sudah kerja, seperti itu. Kemudian yang kedua itu lahiran 2007, masih SMA,
ini mau kuliah. Dan yang paling kecil saya masih punya bontot, ya, masih punya bontot itu saya tinggal tuh di rumah sama pembantu karena saya dengan suami itu long distance, ya, suami di Jogja, saya di Purwokerto, seperti itu. Nah, anak saya ini kelas 6, yang kecil itu. Jadi saya memang di rumah paling cantik. Biar ada yang mengatakan bahwa saya itu tercantik, tapi di rumah. Ya, Allah tuh maha adil sekali, Bu. Allah maha adil. Oke, next. Oke, nah di sini saya akan mungkin kita belajar bersama ya tentang ekoprint. Ya, saya bukan seorang yang ahli tentang ekoprint itu enggak, ya. Tapi saya tahu tentang ekoprint. Ya. Ekoprint ya itu sebenarnya adalah mencetak ya, mencetak daun, bisa daun ya, bunga ataupun kulit buah juga bisa. Seperti itu. Tapi tidak semua daun ataupun bunga itu bisa dijadikan ekoprint. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti dicetaknya di mana? Yaitu di kain. Nah, kain ini tidak boleh kain yang sintetis, tapi kainnya harus dari mungkin kapas atau wool atau juga dari kulit. Ini Bu. Ya, ini tas kulit ya. Ini juga dari ekoprint. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ini ekoprint ini adalah ekoprint yang belum diwarnai, masih polosan. Karena kalau yang diwarnai kemarin saya membawa, tapi karena berat, ya. Karena kita kan hanya dibatasi ya untuk bagasi gitu. Jadi saya hanya bawa satu ini, ya. Kalau sebenarnya kemarin itu yang saya warnai itu sebenarnya dari sutra. Kalau membuat ekoprint dari sutra itu lebih gampang daripada dari dari katun. Karena kalau dari katun itu harus dengan mordanting, ya, dengan mordanting jadi agak lama. Untuk perlakuannya itu lama banget gitu. Tapi kalau sutra itu lebih cepat. Oke. Nah kita satu-satu dulu ya, biar nggak bingung. Oke, nah kemudian ya ini nanti ya, kemudian bahan yang digunakan itu bisa berupa dedaunan, bunga, batang, bahkan ranting bisa. Tapi rantingnya pastinya rantingnya yang masih segar, bukan ranting yang yang kering. Itu nanti nggak bisa. Next. Oke, nah ada dua metode dalam pembuatan ekoprint. Yang pertama yaitu metode iron blanket. Nah, ini adalah dengan cara steam. Kemarin Bu Umar saya bilang, Bu, kalau mau yang bagus kita pakainya steam, Bu. Aduh Bu, kalau kayak gitu nggak ada kata-katanya di sana. Nanti kita tuh harus yang gampang-gampang aja, Bu. Ya udah, berarti saya makainya yang metode pounding, ya, cuman di pukul, ya. Tapi hasilnya bagaimana, Bu? Pastinya hasilnya bagusan ya metode iron blanket. Ya. Itu nanti kalau itu ada perbedaannya. Misalnya ya, kita ini daunnya warna hijau ya Bu ya. Kalau metodenya iron blanket itu bisa menjadi warna ungu, bisa menjadi warna merah. Misalnya sama-sama saya mau makainya sutra, saya makainya daunnya sama, daunnya yang ini. Di sutra sini warnanya ungu, di sutra sini bisa warna pink. Bisa kejadian. Ya itulah yang membuat mempunyai karakteristik tersendiri dengan ekoprint ini. Kenapa? Karena nanti misalnya ini ya, daun ini harus kita direndam dulu. Perendamannya pakai apa? Saya perendamannya ini pakai cuka. Perendamannya juga bisa dengan tawas. Saya karena kemarin tawas saya ketinggalan, jadi saya pakai cuka, belinya di Indomarket seperti itu. Alhamdulillah ada, kalau enggak saya repot lagi. Ya, nah, next, Mas. Nah ini adalah pada metode iron blanket. Langkah pertama ya yang dilakukan adalah melakukan mordanting, yaitu proses membersihkan kain dari kotoran. Mordanting itu seperti apa Ibu? Pertama ya, kain yang kita beli itu pastinya kotor, ya kan? Kemudian apa? Kita cuci yang bersih.
Setelah kita cuci, ya, kain ini memang perlakuannya agak lama. Kalau untuk apa ini namanya kain katun, memang kain katun itu kan harganya lebih murah daripada sutra ya. Tapi nanti hasilnya kan bagus kalau harus melalui molding. Kemudian kita pakai tawas, ambil tawas yaitu 3 sendok makan. Kemudian abu soda 1 sendok makan di dalam, kemudian kita larutkan di dalam 1 liter air. Kemudian kita panaskan sampai mendidih ya. Kemudian baru kita masukkan yang tadi yang kain sudah dicuci. Kita masukkan, kita bolak-balik selama 2 jam memasak. Lama kan? Makanya kenapa? Iya, direbus. Kenapa harga ini mahal? Ini harganya segini berapa Ibu? 750. Kalau yang sutra itu 1.500.000. Bu, ada yang murah karena hasilnya enggak halus. Ada yang murah, mungkin 400 ada, 450 kan hasilnya tidak halus. Itu per meter. Segini. Ini 2,4 ya. Jadi yang seperti ini. Potong. Ya ini biasanya turis-turis suka banget. Kalau di Jogja itu turis-turis suka banget ini. Beli kayak gini. Ya, itu. Nah, tadi setelah molding itu kemudian tadi ya kan dengan abu soda dan juga apa tadi? Tawas. Tuh. Nah kemudian Ibu, saya mau tanya tuh, tawasnya tadi berapa ya? Berapa sendok tawasnya? Ya, harus gini, nanti dapat hadiah dulu ya, nanti lagi saya tanyain ya. Kan udah pada 3 sendok. Kemudian coklatnya 1 sendok. Ya, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu diapakan? Direbus. Kemudian ininya dimasukkan, ya, dicelupkan, kemudian dibolak-balik. Waktunya berapa? 2 jam. Setelah 2 jam, ya, nanti didiamkan dalam waktu 2 hari 2 malam. Prosesnya itu ya. Itulah sehingga menjadi ini harganya mahal, ya. Tapi laris juga ya, laris banget ini juga itu, karena harga mahal. Iya, lebih rumit dari batik tulis. Oke, itulah yang dinamakan mordante. Ya, mordante. Oke. Kemudian kita kita angin-anginkan sampai kering. Diangin-anginkan sampai kering. Nah, nanti siap untuk di ekoprint ya, untuk ekoprint seperti itu. Kemudian ya setelah itu melalui proses molding, kemudian pewarna alami juga bisa dipersiapkan ya Bu. Kalau mau pakai pewarna alami itu nanti kita juga harus pakai 2 kain. Kalau pewarna alami itu tidak hanya 1 kain, tapi 2 kain. Kalau ini kan nggak pakai pewarna ini. Kalau ini cuma 1 aja, tanpa kerakap. Namanya kerakap itu. Pewarna alami itu jadi ini ya. Ini tuh kemudian kita masukkan ke pewarna alami, digini-gini kemudian diperas, ya. Kemudian dikasihkan di atasnya nanti kalau sudah ada ininya, sudah ada daun, sudah mulai ditempel-tempel. Seperti itu. Kemudian ya, setelah itu ini, nah dedaunan tadi, dedaunan yang akan kita ekoprint, nanti kita kita rendam di dalam larutan cuka ya. Cukanya juga nggak usah banyak, misalnya cukanya itu 3 sendok dengan 1 liter air. Kita rendam selama berapa? Minimal setengah jam. Setelah kita rendam, ya ini ya seperti ini, kita rendam ini, kita rendam di sini nih, kita ambil kemudian kita keringkan dengan handuk. Saya tadi nggak tahu ini hasilnya siapa di sana, saya ambil aja, ya ini. Nah, ini seperti itu, ya. Udah. Nah, setelah itu, ya, itu di sini belum ada ya. Kemudian kita ambil plastik
plastik ya. Ini kami ambil plastik, ambil plastik, kita bentangkan di atas lantai yang datar ya, harus datar ya, jangan sampai ini, harus benar-benar rata, yang rata ya. Setelah itu kita ambil apa tadi namanya? Nah ini kainnya yang sudah kita model, yang sudah kita model ya, yang kita model seperti itu. Kemudian ini karena modelnya yang model tanpa pewarna, jadi seperti ini. Akan lebih bagus lagi sebenarnya ini kita kasih apa yang namanya, dikasihkan di air dulu, diperas, ini air kita diperas, atau kalau enggak pakai air tawas ya. Nah ini caranya mengekopernya gimana? Ini yang apa yang namanya tulang daun ya, itu harus menempel di bawah seperti ini ya. Ini gimana ya? Seperti ini dulu ya, ini kan ya. Nah terus seperti ini Bu, yang nempel ada seperti ini, tulangnya itu harus di belakang di bawah. Oke, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita ambil plastik lagi ya. Nah kita kasihkan di atasnya, kita kasihkan di atasnya ya. Nah kemudian baru kita ya, kita tumbuk, tapi jangan tumbuknya jangan terlalu keras, nanti hancur semuanya. Kalau hancur jadi jelek. Kita urut ya, iya, pakainya seperti ini, palunya. Kan ini tadi nggak pakai warna karena ini pakainya cuma pounding. Kalau yang pakai warna itu yang steam atau tadi yang iron blanket ya, jadi harus diginikan dan dipegang. Kalau kering ini Bu, kan ini diangkat dulu, tapi ini harus direndam di dalam larutan apa? Cuka. Iya, kayak gini. Semua tapi harus hati-hati gitu ya, nggak boleh ditusuk gitu. Nanti semuanya rusak. Harus hati-hati. Nanti, ya. Harusnya ini urut dari sini dulu. Dimatikan di sini. Sampai nanti termasuk tulang daunnya itu nanti bisa kelihatan. Kayak gitu ya. Seperti itu, nanti dilanjutkan nanti aja. Oke. Nah kalau teknik iron blanket itu ya, sebenarnya kalau iron blanket itu harusnya ini sebelum kita dikasih daun ya, ditempel daun, harus waktu penempelan itu ini kainnya itu harus direndam di dalam air tawas. Kalau itu nanti mau warnanya akan menjadi terang. Tapi kalau yang enggak terang itu adalah di air tunjung. Apa itu air tunjung? Air karat. Karat besi. Karat besi itu loh. Besi berkarat. Itu nanti bisa direndam. Tapi kalau nggak ada namanya tunjung, itu ada, kalau di Indonesia ada di toko kimia. Cuma saya nggak bawa ya, berat. Nanti saya juga takut kalau di pesawat kalau bawa kayak gini boleh nggak? Saya agak takut. Ya, iya. Jadi seperti itu. Kemudian langsung cuman kalau di tunjung ataupun di tawas itu cuma diginikan loh. Ini kan kayaknya ya, itu harus cepat 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langsung diangkat, langsung digini. Kalau enggak nanti ininya hitam semua, menghitam, jelek bodinya. Kalau terlalu lama, saya pernah mencoba terlalu lama, ininya langsung hitam jelek. Warnanya enggak enggak cerah, malah hitam. Ya. Maksud tujuan mencelup kain di air tawas atau air kunjung itu tadi untuk apa? Kalau untuk tujuannya ya, karena nanti kan ada pewarnaan nih, pewarnaan pakai kerangkap tadi. Kalau pakai
tunjung itu warnanya misalnya ya, yang warnanya itu harusnya itu kuning. Kalau pakai tawas itu warnanya jadi kuning, tapi kalau pakai tunjung warnanya jadi oranye. Itulah keajaiban ya. Namanya apa yang namanya ekoprint. Jadi walaupun kita itu daunnya sama, pakai kainnya sama, tapi warnanya berbeda-beda, sehingga ekoprint itu tidak bisa membuat nggak ada orang yang menyamai. Nggak ada, ekoprint itu sama. Jadi membuat dua kain dengan komposisinya yang sama, hasilnya berbeda. Itulah keunikannya. Keunikan dari ekoprint seperti itu. Ya, nggak ada orang itu pakai pakaian ekoprint sama persis, nggak ada. Kecuali mungkin besok ada yang bisa menciptakan, bisa persis itu nggak tahu. Tapi untuk selama ini belum bisa. Sampai saat itu belum bisa. Ya, oke. Kemudian ya tadi setelah kita drop, kemudian kita bentangkan ya. Setelah kita bentangkan, semua daun-daun kita tempel. Setelah itu kalau mau diwarnai, kita kain yang kita warnai itu kita masukkan ke pewarna kain, kemudian kita peras sedikit aja, kemudian kita kasihkan di atasnya. Setelah ini tadi udah daun-daun udah ditempel di sini, kasih pewarnanya tadi, kain yang sudah diwarnai, tutup, kemudian dikasih plastik lagi, ya, ya. Kemudian ada yang sedikit ditunggu, tapi enggak, kalau ini beda dengan bonding, cuma diginikan aja biar nempel aja. Tutup. Kemudian kita ambil pipa PVC, ya, pipa plastik PVC itu untuk menggulungnya pelan-pelan dengan ditekan pelan-pelan, ya. Setelah itu kita kasih rafia, gitu. Kemudian kita kukus. Selama berapa pengukusannya? 2 jam. 2 jam itu setengah jam balik, setengah jam balik, setengah jam dibalik, setengah jam dibalik. Baru nanti kalau udah dingin baru kita buka dan hasilnya cukup menggembirakan dan memuaskan. Aduh, kayak apa itu paling menyenangkan tuh kalau saya pas buka seperti itu. Dan baunya itu kayak rebusan pisang baunya, persis rebusan pisang baunya, enak. Kita buka, kita aduk lagi jadinya apa ya? Karena saya membuat berbagai ini nggak pernah ada yang sama, warnanya selalu beda. Padahal saya pakai pewarna yang sama, tapi hasilnya beda. Next, mana ini? Operatornya. Woi keluar rumah. Operatornya hilang ya? Nah, ini yang ponding ya, yang ponding. Nah ini merendam daun dan bunga dengan tawas atau cuka. Ini saya rendam ya. Kemudian melapisi dengan plastik dan membuat komposisi daun atau bunga yang selanjutnya dilapisi plastik mika atau kain belaju, kemudian dipukul perlahan agar warna daun dan bunga berpindah ke kain belaju ini. Kemudian kain dijemur selama 5-7 hari agar warna dan daun bunga tidak pudar, maka kain direndam dengan tawas atau air cuka, selanjutnya dijemur lagi. Wah, jadi berkali-kali ya. Sudah 7 hari diangin-anginkan, kemudian direndam lagi di dalam air tawas atau air cuka. Iya, untuk apa? Untuk mengikat warna. Biar warnanya tidak cepat pudar. Nah, itu diikat dengan air cuka atau air tawas. Oke. Nah, itu nanti tuh setelah kering kan diaplikasikan dengan berbagai macam tadi. Ini adalah proses perendamannya. Nah, untuk proses perendaman berapa? 30 menit. Ya. Nih, pigmen dari daun atau bunga akan menempel pada kain. Proses perendaman dengan air tawas mengikuti takaran 10 liter air dicampur dengan tawas sebanyak 1 sendok makan. Itu, seperti itu. Kalau tawas nggak ada pakai apa? Cuka kulit. Oke? Nah, saya mau tanya ini ya, satu ya yang bisa menjawab. Bagaimana proses molding? Siapa yang bisa? Proses molding yang bisa nanti akan saya kasih hadiah. Membersihkan kain. Caranya apa saja? Langkah-langkah molding? Siapa? Ibu? Namanya Itu kainnya itu dibersihkan.
berdiri Bu. Jadi namanya siapa? Siapa? Nama sama konco sama itu. Jadi proses Ibu siapa? Maaf, Oh, mama kan saya nanti Bu pedas. Jadi itu proses pendasing itu dengan membersihkan kain yang akan kita gunakan untuk membuat ekoprint dengan cara diceluk-celuk, ya toh, diceluk-celuk terus sampai bersih untuk disiapkan proses berikutnya. Kira-kira benar atau salah Ibu? Yang lainnya udah enteng tadi? Hah? Kurang tepat. Siapa yang mau betulkan? Silakan. Nama Mbak Ena. Ngomong kurang tepat. Kenalkan, nama saya Eka dari Ponorogo. Kalau tadi Ganting. modeling proses pembersihan kain yang dilakukan dicuci dulu sampai bersih dan dijemur 2 hari 2 malam. Dikeringkan, direbus menggunakan air tawas atau air cuka yang sudah mendidih. Tadi campurannya air tawas sama dengan air apa? Air juga. Air tawas 3 sendok makan dan air cuka 1 sendok. Bukan cuka nggih. Air Soda. soda, Abu. soda abu, Iya. 1 sendok makan, direbus sampai mendidih, kainnya dicelupkan, terus di Berapa jam pendidikan 2 jam, selama 2 jam, terus dijemur selama 2 hari 2 malam Oh, dijemur. direndam Direndam. selama 2 jam, 2 hari 2 malam, Kemudian dibersihkan, enggak langsung dijemur. langsung dijemur 2 Bisa hari. diaplikasikan. Oke, tapi kita kasih aplaus buat Mbak Eka. Oke, terima kasih Mbak Eka. Oke ya. Mbak Eka. Saya mau dong. Cuma 1 ya? Kasih. Nabi itu terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Lumayan salah-salah dapat Mungkin hadiah. dari saya itu mungkin nanti habis ini kita semuanya praktek, oke? Karena saya bawain kayaknya nanti kita praktek semuanya. Ya, oke. Mungkin sekian dari saya dan akan kita lanjutkan setelah nanti pengabdian yang lainnya dulu, baru nanti yang terakhir saya lagi. Dan saya mau izin mau sholat dulu karena. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.